Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya klien yang bertanya kepada saya barusan, dia mengatakan, Pak, antara keluarga saya dengan keluarga calon istri, ini artinya mereka yang sudah tunangan, yang sudah memastikan kapan akad nikahnya, ternyata selisih paham, begaduh, atau masih mempeributkan siapa yang berhak menjadi saksi dalam pernikahan kelak. Jadi maunya keluarga laki-laki yang bertanya ini, satu dari pihak laki-laki, satu dari pihak perempuan. Tapi maunya istri, karena tempat acaranya ditempatkan di rumah perempuan, maka yang menentukan saksi adalah dia. Katanya para pejabat, satu bupati, satu ketua DPR yang akan menjadi saksi. Jadi artinya orang pihak istri semua, tidak ada satupun orang pihak laki-laki. Nah, dia bertanya kepada saya, adakah ketentuan agama sebagai rujukan? Sebenarnya saksi itu dari pihak istri apa dari pihak suami, atau bagi kedua, atau bagaimana? Saudaraku, agama tidak pernah mengatur saksi itu dari pihak istri atau dari pihak suami. Diusulkannya maksudnya ya. Agama itu hanya mengatur yang berhak menjadi saksi itu 3 syarat-syaratnya ya. Yang pertama, dia harus muslim. Yang kedua, mereka sudah balik, artinya sudah dewasa. Itu kalau ukurannya KTP di atas 19 tahun. Yang ketiga, yang berhak menjadi saksi ini adalah adil. Nah, adil di sini tentu beda-beda ya. Kalau di Aceh yang dikatakan adil di sini adalah orang yang baik, bukan sekedar muslim. Orang yang baik itu salah satunya adalah rajin ibadah. Makanya di Aceh itu konon orang yang tak sholat tak berhak jadi saksi. Tapi di luar Aceh biasanya yang penting balik dan muslim. Nah, lalu dari pihak mana? Pihak laki-laki atau pihak perempuan? Tidak ada. Agama tidak mengatur, negara tidak mengatur. Apakah dari pihak laki-laki perempuan? Tak ada. Yang penting syaratnya 3 itu saja. Nah, memang ketika ada yang bertanya, saksi itu sebaiknya yang baik itu bagaimana, Pak? Selain yang 3 tadi ya, selain yang 3 dikatakan agama tadi, 1, pastikan dia adanya keterwakilan pihak laki-laki, pihak perempuan. Siapa saja, terserah. Yang penting ada keterwakilan. Bisa termasuk salah satunya orang tua dari pihak laki-laki. Yang kedua, saksi ini yang sama-sama mengerti, yang sama-sama paham tentang kedua calon pengantin itu. Kenapa? Kan saksi itu menandatangani dalam berita acara pernikahan. Kan tanda tangan tuh. Laki-laki saksi, 2 saksi itu tanda tangan. Ingat, tanda tangan itu mengandung konsekuensi bahwa data calon pengantin itu benar, bahwa data calon apa yang ada di dalam itu benar. Bahkan bukan hanya itu, kalau bisa saksi ini juga bisa ikut membantu, bisa ikut membina, bisa ikut mengiringi perjalanan setelah pengantin itu menikah. Kenapa? Karena kalau setelah menikah ada masalah, saksi itu bisa nasihati atau ikut hadir. Jadi ukuran kedua, saksi yang baik itu adalah yang memahami kedua belah pihak, bukan hanya kepribadiannya, sekaligus data-datanya. Betulkah data laki-laki itu seperti ini, betulkah data perempuan seperti ini, seperti itu kan saksi ya. Jadi memahami. Yang ketiga, yang paham juga ilmu agama. Kenapa? Karena saksi itu juga turut serta mensahkan pengantin itu sah tidak ijab kabul. Jadi kalau orang lain yang banyak ketika misalnya ijab kabul benar,
Kalau yang mendengarkan akad nikah kita atau ijab kabul sampai ribuan, sah kata pengikut, sah kata yang hadir. Kalau kata saksi tidak sah dia. Maka pasti saksi itu paham ilmu agama. Menjadi saksi bukan sekedar honor yang katanya 10.000 ya. Menjadi saksi bukan karena pejabat, bukan karena gubernur, bukan karena bupati. Sudahlah, kita menikah ini karena khidmah. Di situ ada Allah campur tangan. Jangan menikah itu karena dihadiri gubernur, bupati, wali kota, ketua DPR, menteri, presiden, dia pula jadi saksi. Ya, tidak baik. Jadi saksi ini ikut bertanggung jawab. Boleh saja gubernur menjadi saksi, boleh saja bupati menjadi saksi. Tahu nggak dia latar belakang kedua belah pihak ini? Yang kedua, paham nggak ilmu agamanya? Bisa nggak turut menyertai pendidikannya ke depan? Itu ketentuan saksi itu seperti itu. Ya. Tuh, jadi saksi itu seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau bisa saksi ini selain memahami sah tidaknya pernikahan, ini kan paham ilmu agama ada ya. Yang keempat, kalau bisa saksi ini juga ahli ibadah. Sebab ahli agama juga belum tentu ahli ibadah. Siapakah ahli ibadah? Itu tidak harus ustadz, tidak harus kiai, karena beda ahli agama dengan ahli ilmu, dengan ahli agama dan ahli ibadah beda. Kalau bisa saksi itu yang rajin sholat, rajin puasa, dan seterusnya. Jadi saudaraku, ya memang ya ini masalah. Biasanya saksi itu ditentukan oleh tuan rumah. Di situ masalahnya. Kalau kita misalnya menikah di tempat perempuan, kadang semua ditentukan perempuan, termasuk saksi. Kalau bisa, jadilah orang tua yang bijak. Kalau nikahnya tempat perempuan, ya tolonglah anak yang perempuan ini bisikkan juga dengan emaknya, bisikkan dengan bapaknya selaku wali, bisikkan dengan Pak Kua. Ya pastikan saksi itu kedua belah pihak. Tak usahlah yang namanya pejabat, gubernur, wali kota lah. Apa ada jaminan saksi gubernur menjadi anak santri soleh? Belum tentu. Apa ada jaminan mereka yang pejabat hebat segala macam, ahli ibadah, ahli agama? Belum tentu. Tapi kalau saksi ini tadi memiliki 4 kriteria yang saya maksud. Yang pertama, perwakilan kedua belah pihak. Terserah siapa yang diutus, pihak laki-laki, siapa yang diutus pihak perempuan. Kedua, dia memahami latar belakang, karakter, identitas laki-laki atau perempuan itu. Karena kedua belah pihak ini sebenarnya juga ikut bertanggung jawab siapa dia, identitasnya betul apa tidak, bohong apa tidak. Ketiga, ya, saksi yang baik adalah ahli agama. Ahli agamanya ini minimal, ya, dia bisa memahami bahwa ijab kabulnya sah apa tidak. Kemudian yang keempat, dia ahli ibadah. Ahli ibadahnya tentunya baiklah dengan Allah, rajin sholat 5 waktu, puasa, jika perlu sudah haji, jika perlu kalau memang sudah ada. Jadi 4 kriteria itu adalah saksi yang baik selain tambahan menurut fikih tadi atau undang-undang. Lalu pejabat boleh ya, tapi apakah dia paham siapa pengantin itu? Kalau suatu saat misalnya pengantin itu ada masalah, ada nggak dia waktu menasihati kita? Ada nggak dia waktu ikut membimbing rumah tangga itu? Itu, ya. Ya, tapi keputusan tergantung Bapak Ibu. Yang pasti itu kan saksi yang baik itu seperti itu. Saya kira itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.